Oke, kembali lagi bersama Bli Madiandika di sini. Nah, kali ini masih masuk ke dalam seri review saham. Kali ini kita mau bahas saham Adro ya, atau Adaro Energy. Nah, Adaro Energy ini berpeluang harganya menuju ke 2000. Ya, kalau nanti teman-teman dapat atau harganya menuju ke 1805, yaitu langsung aja check out ya, langsung ambil karena akan ada peluang rebound ke 1940. Nah, dari 1840 itu ke 1940 itu kan ada peluang rebound 7%. Nah, itu kan lumayan ya. Jadi teman-teman nanti bisa ambil di sana jika menyentuh ke 1805. Dan nanti apabila supaya teman-teman lebih yakin, itu bisa belinya di tanggal 26 sampai 29 Juni ya. Pantau harganya di hari tersebut, di tanggal tersebut, tanggal 26 sampai 29 Juni untuk lebih yakinnya. Tetapi perkiraan saya di sini untuk harga terendah itu akan tercapai di tanggal 21 sampai 23 Juni 2023. Nah, sekali lagi nanti 26 sampai 29 ada kemungkinan naik, ada kemungkinan dia tercapai titik terendah ya. Di 21 sampai 23 tercapai titik terendah 26 sampai 29 Juni supaya lebih yakinnya. Dan di bulan Juli ada kemungkinan besar saham Adaro akan naik. Ya. Jadi disclaimer on, silahkan sesuaikan dengan tipe trading dari teman-teman masing-masing dan juga sesuaikan dengan tujuan dan juga trading plan masing-masing. Nah, kita akan bahas dulu ya di awal itu tentang bagaimana sih secara fundamental dari si Adaro. Nah, di sini untuk revenue pertumbuhan revenue secara Q on Q pertama 2023 itu memang ada peningkatan sebesar 50% ya, Q1 2023 dibandingkan Q1 2022. Masih sangat bagus, tetapi net income-nya atau laba bersihnya itu ternyata hanya 14%. Ya, berbeda banget dari tahun 2022 yang dibandingkan dengan 2021 Q1-nya yang dimana Q1 2022 naiknya sekitar 457,61%. Ini bisa menjadi indikasi bahwa pesta batubara sudah akan selesai. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian dari sisi earnings ya, dari pendapatan di sini memang ada earning per share-nya atau EPS-nya memang sangat tinggi ya 2022 sehingga bisa membagikan dividen sangat tinggi. Jadi dividen yang dibagikan itu sebesar 40% dari EPS itu sekitar Rp240 per lembar saham. Ya, jadi memang ada peningkatan pembayaran dividen di sini ya. Jadi teman-teman yang pegang saham Adaro itu setelah kumnya kemarin di bulan Mei ya, itu silakan ya, selamat berbahagia gitu karena mendapatkan dividen sebesar 40% dari IPS. Dan juga tetapi kan dividen ini kan akan selesai gitu loh ya. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Karena melihat dari tadi growth-nya itu ternyata sudah mulai menurun ya. Jadi masih ada kemungkinan itu saham Adaro bisa saja ke depannya tidak seciamik kemarin 2022. Ya, Adaro Minerals juga sudah menahan laba ya tidak membagikan dividen. Nah, kemudian secara profitabilitas, secara net profit margin ada penurunan Q on Q-nya yang sekarang berada di bawah, berada di angka 20%-an yang sebelumnya di Maret 2022 itu di atas 30%. Ya, ada penurunan di sana. Oke, memang secara fundamental memang ada penurunan ya. Kita bisa simpulkan ada penurunan dibandingkan 2022. Ya, secara berita di sini masih didominasi berita batubara ya. Di antaranya ada yang pertama itu Cina yang berniat memangkas produksi batubara sebanyak 50 juta ton ya di pertengahan tahun 2023 ini. Nah, pengurangan rencana produksi itu diambil pemerintah Cina di 32 lokasi tambang batubara setelah kecelakaan maut. Nah, jadi kalau kita melihat batubaranya itu stop ya di Cina, ada kemungkinan dia akan harus mencari dari negara lain. Ya, karena mungkin cost-nya di sana besar, kemudian juga cadangan batu baranya yang sedikit ya, daripada buang-buang uang untuk eksplorasi dan lain sebagainya, lebih baik dia cari ke negara-negara yang memiliki stok batu bara melimpah. Jadi mungkin saja Adaro akan terkena dampaknya. Meskipun kalau kita melihat nanti dari isu nikel ya, nikel kemungkinan juga batu bara kan agak susah naik. Jadi apakah mungkin batu bara akan semakin diminati di tengah maraknya gitu ya, di tengah maraknya nikel ya untuk produksi baterai listrik
Ya, who knows ya. Nanti kita lihat. Karena kalau kita meninjau secara lebih lanjut untuk memproduksi listrik itu kan masih perlu namanya batu bara. Jadi batu bara itu dia masih memiliki peran dalam menghasilkan listrik. Ya, karena pembangkit listrik terbesar saat ini yang menyumbangkan listrik terbesar itu masih berasal dari batu bara. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ke depannya akan ada tren motor listrik dan mobil listrik yang menggunakan nikel sebagai bahan bakunya, itu belum tentu lepas dari batu bara. Karena batu bara saat ini secara data itu masih menyumbang penghasil listrik terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Seperti contoh kemarin juga pada saat perang Rusia Ukraina, semua juga ketar-ketir kan, baru gasnya di stop. Ya, semua kembali lagi mereka mencari batu bara. Di mana pasokan batu bara nih? Ya, di mana lagi? Rusia diembargo, tidak boleh menyebarkan gasnya, tidak boleh ekspor gas, sehingga batu bara mau tidak mau digunakan lagi sebagai pembangkit listrik mereka. Ya, itu kalau kita melihat secara berita tidak bisa ya lepas yang dari batu bara, karena ada kebutuhan listrik di sana. Meskipun nanti apabila kenaikan permintaan motor atau mobil listrik semakin tinggi, ya ini tentunya juga tidak akan lepas dari batu bara, kecuali ya akan ada ditemukan sumber produsen listrik yang lebih besar daripada batu bara. Nah, baru di sana batu bara mungkin bisa turun. Ya, tadi secara berita secara umum tidak ada yang melemahkan ya. Masih secara umum bagus. Tetapi kenapa harga sahamnya bisa turun? Dari bulan September ya, Oktober, dari awal tahun ya sampai sekarang di bulan Mei. Kenapa bisa turun? Tentunya kita harus melihat secara teknikal ya. Kembali secara teknikal. Secara fundamental sudah mulai ada tanda-tanda penurunan. Secara berita belum ada berita yang terlalu mengganggu, belum ada berita yang mungkin melemahkan, tetapi kita akan padukan secara teknikal. Kenapa harga saham Adaro itu bisa turun? Oke, di sini Adaro itu kan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Ya, tadi di awal sudah dijelaskan ada kemungkinan ke 2000 ya, ke 2000. Tapi kalau bisa turun ke 1805 itu langsung ambil ya, karena ada peluang rebound ke 1940. Ya, sebelum nanti kemungkinan akan melanjutkan penurunan ya. Apakah ada kemungkinan pembalikan arah untuk kembali ke jalur uptrend? Nanti kita akan lihat ke batu bara. Nah, jadi kuncinya itu ya di batu bara. Karena pergerakan saham Adro atau saham-saham pertambangan lainnya itu sangat erat dengan batu bara. Oke, di sini kalau kita lihat secara teknikal ya, teman-teman. Saham Adaro itu sudah turun sekitar, kalau kita hitung dari awal tahun ya, dari 2023 itu sampai sekarang sudah turun sekitar 49%. Nah, 49% teman-teman. Dan di sini ada gap ya. Ada gap yang cukup lumayan besar. Itu sekitar sekitar 6% lah, 6% di bulan Mei ya, bulan Mei kemarin. Nah, ini kenapa bisa turun ya? Di bulan Mei ini turunnya dalam itu karena setelah cum date dari pembayaran dividen. Nah, ini tentunya di sana. Kenapa bisa sahamnya turun di bulan Mei? Turunnya cukup dalam lah. Dan ini ada kemungkinan gapnya pasti akan ditutup ya. Pertanyaannya, akan ditutup dulu baru menuju ke 2000 atau nanti di bulan Juli ya, seperti kata saya barusan. Nah, karena gap ini pasti akan ditutup ya, harus ditutup. Oke, kalau kita melihat harga saham dari Adaro sudah turun sekitar 49% tadi, berarti kita harus bandingkan dong dengan harga batubara. Apakah harga batubara juga turunnya demikian? Oke, sekarang kita cek nih ya ke batubara. Oke, saham batubara itu dari awal tahun turunnya lebih dalam ya, teman-teman ya. Ini sudah menyentuh 67%. Nah, kalau kita melihat saham Adaro turun 49%, itu berarti masih lebih bagus daripada batubaranya. Pertanyaannya, apakah
tidak hanya batu bara yang menggerakkan saham dari Adaro. Ya, berarti kalau misalkan dia nanti turun Adaro itu ke harga 2000. Oke, kalau dia turun ke harga 2000, ya ini masih di 49%-an. Ya, kalau misalkan dia menuju lebih dalam turunnya seperti harga batu bara, ya berarti dia akan berpeluang menuju ke, kalau kita melihat 69% ya, tadi 60, ya katakanlah 64%, berarti ada peluang ke 1445 sampai 1500. Ya, tetapi 2000 ini pasti akan diuji dulu teman-teman ya, karena ini merupakan level psikologis. Dan nanti kalau misalkan dia ke 1805, teman-teman langsung ambil, karena ada peluang ke 1940 sampai 2000 nih. Ya, peluangnya pasti akan ke sana. Dan ini di sini juga ada gap, ya, ada gap yang lumayan deras 6% di bulan Mei. Yang tentunya bulan Mei itu adalah setelah cum dividen, yang pasti nanti akan ditutup. Apakah dia ditutup dulu sebelum dia ke 2000 ataukah nanti di bulan Juli? Ya, bulan Juli atau awal bulan ya, setelah kita bilang tadi 26 sampai 29 Juni ya, itu pastinya teman-teman untuk beli, artinya biar teman-teman lebih yakin untuk beli ya. Setelah 21 sampai 23 dia mencapai titik terendahnya. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan saham dari Adaro saat ini ya. Jadi silahkan teman-teman dicatat, setiap jam 6 sore akan selalu diupload satu video tentang rekomendasi saham. Jadi teman-teman bisa stay tune di YouTube saya, Beli Made Andika. Bagi teman-teman yang pemula, bagi teman-teman yang kesulitan mencari ide, ya, mau belajar ke sana kemari juga takut malah semakin ribet, ya. Di sini saya selalu menggunakan perpaduan analisa teknikal dan analisa fundamental, ya. Dan berita lagi satu, karena berita itu masuk ke dalam fundamental. Dia bisa menentukan cerita kemanakah fundamentalnya akan bergerak, ya. Meskipun nanti harus dipadukan secara teknikal. Kita akan melihat secara teknikal. Oke, terima kasih. See you on the next video. Bye-bye.